Malam ini kita berada di situs budaya Pancuran Tunggal Hulu Cai, Parung Tanjung, Cicadas, Gunung Putri, Bogor. Mengenai situs sendiri, sebenarnya situs ini sudah sangat lama sekali keberadaannya di sini. Cuman pada waktu itu kita sempat vakum beberapa tahun yang lalu, dan akhirnya kita gali lagi, kita hidupkan kembali supaya situs budaya yang ada di Parung Tanjung, Cicadas, Gunung Putri ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat dan orang banyak. Intinya sih itu. Selebihnya ya situs yang ada di sini ini sebenarnya cukup lumayan, cukup sangat luar biasa, karena keberadaannya juga sudah dari zaman leluhur ya, dari zaman nenek moyang sudah ada. Dan sebelum penduduk sini punya sumur, dari zaman dulu ini situs ini sudah dipakai, airnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan sehari-hari. Ya, intinya sih seperti itu ya, cuman karena berhubung sekian lamanya waktu dianggap situs ini situs yang angker dan keramat, jadi ya terbengkalai karena penduduk sekitar sudah tidak berani ke bawah lagi dan nggak ada yang mau ngurus lagi. Jadi seperti itu sih ya yang kita tahu selama ini. Tadi sempat dengar dulu Gus, katanya sudah 3 kali ya, diberi amanah atau dimimpikan bahwa harus segera dikembangkan kembali gitu ya, dihidupkan kembali masyarakat di sini. Gimana sih mimpinya Gus, kalau boleh tahu? Ya, awal mula pertama mimpi itu sekitar tahun 2018 ya. Jadi situs ini minta dihidupkan kembali, cuman ya menurut saya pribadi, menurut kacamata spiritual kan, karena ya saya anggap biasa jadi nggak saya tanggepin. 2020 akhirnya kita dapat amanah dari leluhur untuk menghidupkan kembali. Sempat saya turun dengan Bapak RW Ratim, dengan sesepuh, dan akhirnya cuma sekedar dibakari dupa saja, dan habis itu tidak ada kelanjutannya lagi. 2024 tepatnya Februari, pas berbarengan dengan pencoblosan presiden, kita dapat ilamat lagi, dapat amanah lagi untuk membuka situs Pancuran Tunggal Hulu Cai. Dan akhirnya pada waktu itu langsung kita gali lagi, kita hidupkan kembali, dan alhamdulillah akhirnya sampai detik ini dan sampai hari ini insya Allah akan dilakukan peresmian situs budaya Pancuran Tunggal Hulu Cai, Parung Tanjung, Cicadas, Gunung Putri, Bogor. Mudah-mudahan lancar. Ya, berarti langkah selanjutnya hanya tinggal apa nih, penyerahan payung dari keraton dan penandatanganan prasasti peresmian. Situs budaya Pancuran Tunggal Hulu Cai dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa diresmikan, tertanda Dian Hermawan, Kepala Desa Cicadas. Saya Kanjeng Ratu Kusumo Diningrat, pelestari budaya luhur warisan leluhur Nusantara, Parung Tanjung, Cicadas, Gunung Putri, 14 September tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Salaman Ki, salaman sama Gus. Ya.
karena Gus Oki yang memperjuangkan ini, melestarikan budaya ini, saya hanya bisa menitipkan teruslah payungi budaya asli dari para karuhun. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih Pak RW, terima kasih Bapak-bapak semuanya, terima kasih. Terima kasih seluruh warga. Wah, terima kasih Pak MC ini yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak. Ya, mohon didukung. Terima kasih. Ini dibuka ya. Jadi sekarang Pancuran Tunggal Hulu Cai resmi dibuka ya Bunda Sonia ya. Ya, amin. Ini kilas tentang perjalanan kita orang-orang Sunda yang berada di tanah Sunda. Setelah Prabu Siliwangi kemudian muncul putra pangeran pengganti Prabu Siliwangi, yaitu Prabu Surawisesa. Tapi waktu zaman rajanya Prabu Surawisesa sudah muncul pendatang baru yang ingin menjajah tanah Sunda, yang ingin menguasai pelabuhan Sunda Kelapa. Siapa dia? Adalah bangsa Portugis. Sehingga Prabu Surawisesa tahun 1522 menandatangani perjanjian dengan Portugis bahwa Portugis diberi wewenang untuk menghidupkan, membangun dengan benteng-bentengnya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Selanjutnya, negeri Pajajaran itu bersedia menjual ladanya kepada Portugis. Namun perjalanan panjang ini mengusik para raja-raja di seluruh Pasundan, di seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, di dalam perjalanan kisar tahun 1595, Raja Mataram waktu itu yang dijabat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo mengambil inisiatif supaya kerajaan-kerajaan di Pasundan, di Jawa, Bali, Lombok, dan sebagainya tidak terpecah belah, supaya kompak bersatu untuk mencoba melawan penjajah. Makanya status dari kerajaan-kerajaan di Pasundan itu berubah menjadi kadipaten. Nah, setelah itu terjadilah perkawinan yang masif antara keluarga-keluarga Menak yang dulu menjadi raja-raja, yang waktu itu terus berubah menjadi kadipaten-kadipaten, perkawinan dengan Jawa Tengah, dengan Jawa Timur. Jadi di sini ada saudara saya yang namanya Bunda Sonia. Sonia itu bahasa Sundanya putri, putri Menak. Tapi kalau kita mengadopsi bahasa Latin, Yunani, Sonia itu bijaksana. Nah, nanti juga saya mohonkan pada Bunda Sonia untuk sekilas, mangga nanti diaturkan secara rinci mengenai masalah pentingnya melestarikan budaya adat Karuhun. Jangan sampai situs ini nantinya menjadi situs tunggal, Pancuran Tunggal apa? Hulu Cai ini adalah asli milik para keturunan darah Sunda. Boleh silahkan beragama, apapun agamanya. Tetapi agama jangan dipakaikan untuk tameng sehingga paling benar sendiri. Ayo putra-putra Sunda. Kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak kenal maka tak sayang ya Pak. Tapi orang satu acana
di mana orang ieu ningali alam buana panca tengah di dieu teh daerah ieu Gunung Putri di dieu. Urang kudu mipit kudu amit. Mipitna ka mana ka saha? Daya deui iwaka anu kaungan alam sareng eusina. Leres teu Pak? Allah Subhanahu wa taala. Urang amit mipit amit bebeja kudu ka saha? Kanu kagungan ieu alam sareng eusina termasuk urang sakabeh. Mugi-mugi urang wakca balaka di dieu urang ngariung rempuk jugung sauyunan. Ngaguar pumargi ayeuna geus wayah uga teh kudu dibuka. Beliau tadi mengatakan masalah Eyang Prabu Siliwangi, Eyang Pajajaran. Mangga eta mah ditunda. Heula. Karena yang namanya Eyang Prabu Pajajaran itu, Eyang Prabu Siliwangi itu adalah yang memancarkan semua simakna ka urang sakabeh. Ayeuna mah urang ngaguar kumaha carana anu bade ieu ngangkat hulu cai atapi mata air. Leres teu Pak? Ulah dugi ka jangan sampaikan punah. Kita harus prihatin. Saya mendengar ada hulu cai di dia. Kita sering ada sumur Bandung dan di mana ya. Tapi kenapa di sini beliau ditinggalkan? Terjepit dan dijepit oleh sekarang lingkungan masyarakat. Terjepit dengan adanya sekarang budaya. Terjepit dengan adanya sekarang isin daerah di sini adalah daerah perusahaan atau PT atau pabrik. Betul nggak Pak? Tapi encat dan eta kenda masing-masing kurang ngagaduhan kebutuhan. Tapi tetap kurang ngaguar ayeuna nu aya di dia hulu cai di dia. Siapa gerangan? Saha atuh beliau teh? Nepi ka kurang dipohokeun. Ini yang salah satu di sini bismillahirrahmanirrahim adalah aliran cai dari Eyang Kangjeng dalam getar bumi. Yang ditinggalkan oleh kita ratusan tahun, artinya betul nggak Pak? Saya tadi lewat itu para makam-makam, mungkin ada makam-makam leluhur ya Pak. Itu makam-makam karamat karomah sampai ditinggalkan. Apakah kita akan fanatik di sini? Kita juga bakal paeh. Hormati yang sudah tidak ada. Yang gaib itu adalah ada. Percaya tidak Pak? Kita tidak boleh fanatik. Sebelum ada kita, sebelum ada orang tua kita, sebelum ada nenek kakek kita, sebelum ada eyang buyung kita, sebelum ada gantung, sebelum ada jabareng, pasti ada nenek moyang leluhur kurang. Urang sanes bade mi Gusti leres Pak. Tapi urang mah mupusti ditinggal karuhun luluhur urang anu luhung karuhun kasang rumuhun. Ulah nepi ka dipunahkeun. Hormati lalakon perjalananana. Ini salah satu beliau ini adalah Nyai Mas Lembayung Putri. Mungkin di sini ada adik saya yang Gus Oki itu. Dia yang sangat giat sekali. Tolong didukung, tolong dibarengin. Kita bareng-bareng hayu bal urang babarengan. Urang mulasara ieu. Hulu cai di dia. Moga-moga biasa dimanfaatkan tahu kabayun. Ya. Mugi-mugi aya karomahna
anu ageng pisan sapaat mah teu deui hakikat amin ka Allah subhanahu wa taala.